Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas latihan PAS atau penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 6. Nah, biasanya itu yang dikeluarkan adalah bab bilangan bulat dan lingkaran. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, kini kita diminta untuk membaca suatu bilangan bulat. Ini bilangan bulat ada tanda negatifnya, berarti dia dibaca negatif 27. Nomor 2, lawan dari 31 adalah 31 ini adalah bilangan bulat positif, berarti lawannya adalah bilangan bulat negatif, berarti lawannya adalah negatif 31. Selanjutnya kita membandingkan bilangan bulat, berilah tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini ada angka 45 dibandingkan negatif 50 ya. Bilangan semakin ke kiri itu semakin kecil dan semakin ke kanan itu semakin besar. Berarti 45 ini lebih besar daripada negatif 50. Selanjutnya nomor 4. Negatif 13 ditambah 29. Itu berarti ketemunya adalah 16. Negatif 51 nomor 5 ya, dikurangi negatif 32. Berarti ini menjadi negatif 51 ditambah 32. Karena ada dua tanda negatif yang berdekatan ya. Jadinya positif. Hasilnya adalah negatif 19. Nomor 4. Negatif 24 dikali 17. Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya adalah negatif. Analoginya, sesuatu hal yang buruk dikerjakan hasilnya akan buruk. Berarti ini hasilnya adalah negatif 408. Selanjutnya nomor 7, 45 dibagi negatif 5. Sesuatu yang baik tidak dikerjakan hasilnya tidak baik juga. Ini hasilnya adalah negatif 9. Nomor 8, jika bilangan bulat negatif dikali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Atau analoginya, sesuatu hal yang buruk tidak dikerjakan, ya udah akan bernilai positif. Selanjutnya, ini operasi campuran bilangan bulat ya, 15 ditambah 60 dibagi negatif 12. Yang kita kerjakan itu yang pembagian terlebih dahulu ya. 60 dibagi 12, negatif 12, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah negatif 5. Yang ini kita tulis dulu ya, 15 ditambah 60 dibagi negatif 12 kan hasilnya negatif 5 ya. Berarti ini 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Selanjutnya nomor 10. 46 ditambah 59 itu dalam kurung. Kemudian dikali 42. Walaupun ini penjumlahan, ini perkalian, yang kita kerjakan itu yang ada di dalam tanda kurung. Kecuali kalau dia tidak ada tanda kurungnya, maka yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 46 ditambah 59 adalah 105. Berarti 105 ini kemudian kita kali 42. Hasilnya adalah 4.410 ya. Hasilnya positif ya. 4.410. Nomor 11 itu kita mengubah suatu bentuk pecahan. 3/8 itu dijadikan desimal. Nah, menjadikan desimal itu bisa dengan per itu, atau yang cara kedua itu dengan pembagian porogapit. Contohnya dengan pembagian porogapit ya. 3/8 itu adalah 3 dibagi 8. Oke, 3 dibagi 8 kan nggak bisa ya. Kita kasih 0 di sini, ini tambahin 0. 30 dibagi 8 itu mendekati berapa? Mendekati 3 ya. 3 kali 8 itu 24. 30 dikurangi 24 itu 6. 60. Nah,
8 kali berapa yang nggak lebih dari 60? 7 ya. 7 kali 8 itu 56. 60 dikurangi 56 itu sisa 4. 4 tambah 0, 40. 8 kali berapa yang nggak lebih dari 40? 8 kali 5. 8 kali 5 adalah 40. Kita kurangi 0. Hasilnya ini adalah 0,375. Selanjutnya nomor 12, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini ada 45%, ada 3/5, ada 0,65, ada pecahan campuran 1 3/4. Ini kita ubah ke bentuk yang sama semua ya. Contohnya 45% itu kalau kita ubah itu kan menjadi 45/100 ya. Kalau 3/5 itu dijadikan per 100 juga, itu dia harus dikali berapa? 5 kali berapa yang hasilnya dia juga 100. 5 kali 20, berarti ini juga kali 20. 3 kali 20 ini hasilnya adalah 60. Selanjutnya 0,65 itu sama dengan 65/100 ya. Angka di belakang koma itu sesuai dengan jumlah 0 yang di bawah. Karena angkanya ada 2 berarti nolnya juga ada 2. Selanjutnya 1 3/4. Ini kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti 7 per penyebutnya tetap sama. 4. Kemudian 4 kali berapa biar dia itu hasilnya 100? Iya, kali 25 ya. Berarti 4 kali 25 adalah 100. Kemudian 7 kali 25 adalah 175. Nah, kita urutkan dari yang terkecil nih. Yang terkecil berapa nih? Yang pembilangnya, angka atasnya. Oh, ini yang terkecil adalah 45/100. Berarti kita tulis tadi angkanya 45/100. Kemudian selanjutnya ada 60/100. Ya udah 3/5. Selanjutnya ada 0,65. Dan terakhir ada 1 3/4 ya. Oh, ini soalnya sudah sesuai dari yang terkecil. Selanjutnya nomor 13, 20% dari 150 buah. Nah, berarti 20%. Persen itu kan per 100, berarti bisa kita tulis 20% itu 20/100 ya. Dari 150 berarti dikali 150 ya. Ini dengan kata lain 20 dikali 150 dibagi 100. Nah, nomor 14 ini adalah penjumlahan pecahan. 5/8 ditambah 5/6. Ini nggak bisa langsung 5 tambah 5 10, 8 tambah 6 itu 12, nggak bisa ya. 14 itu nggak bisa. Kita harus mengubah penyebutnya yang bawah ini menjadi angka yang sama. Kita cari KPK-nya. KPK dari 8 dan 6. Berapa itu? Masih ingat nggak caranya? Nah, caranya itu kalian pilih angka yang bisa dibagi 8 tapi juga bisa dibagi 6. Atau kalau enggak 8 kali 6 gitu deh. Ya, 48 ya. Ini berarti jadi 48 ditambah ini juga jadi 48. Nah, 8
dikali berapa biar hasilnya 48 dikali 6, berarti otomatis ini juga 5 dikali 6 itu ya. Selanjutnya yang pecahan yang kedua 6 jadi 48, dia dikali berapa? 8, berarti 5-nya yang ini juga dikali 8, harus adil antara pembilang dan penyebut ya. Berarti 5 kali 6 berapa? 30 ditambah 5 kali 8 40 per penyebutnya kan udah sama tuh 48. 30 ditambah 40 hasilnya 70 per 48, berarti hasilnya ini adalah 70 per 48. Atau kalau dijadikan pecahan campuran, ini berarti 1 22 sisanya ya per 48. Selanjutnya kita ke nomor 15. 3/4 dibagi 2/3 ya. Ini pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu perkalian, tapi yang paling akhir itu dibalik ya. Berarti ini 3/4 kali ini 3/2. Langsung saja kalikan. 3 kali 3 9, 4 kali 2 8. Jadinya 9/8, atau kalau kita jadiin pecahan campuran itu 1/8. Selanjutnya nomor 16 ya. 5/8 dikali 4/5 dibagi 0,25. Kita coret-coret di bawah ya. Ini karena perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat. Kita kerjakan yang lebih kiri terlebih dahulu ya. 5/8 dikali 4/5 dibagi 0,25 sama dengan kita cari dulu yang ini ya, sebelah kiri. 5 kali 4 itu adalah 20. 8 kali 5 itu adalah 40 ya. Dibagi 0,25 itu kalau dijadikan pecahan itu adalah 25/100 ya. Nah, karena ini pembagian pecahan, ini kita bisa jadikan ubah ke perkalian. 20/40 dikali 100 dibagi per 25. Jadi gini ya. Ini bisa kita coret, ini jadi 1. 20 bagi 20 kan 1, 40 bagi 20 kan 2. Berarti ini 100 dibagi 2 kali 25 adalah 50. 100 dibagi 50 adalah 2. Berarti hasilnya nomor 16 ini adalah 2. Kemudian nomor 17, 18, 19 ya. Diameter ditunjukkan pada huruf. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Berarti ini ya, yang ini yang panjangnya ini. Berarti dia adalah huruf B. Kemudian apotema. Ditunjukkan huruf apotema itu adalah perpotongan atau garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Berarti dia adalah huruf F. Tembereng ditunjukkan huruf ini ya. Tembereng itu adalah luasan. Berarti dia ditunjukkan oleh huruf C. Luasan yang terbentuk dari tali busur dengan busur. Nomor 20, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm, maka kelilingnya berapa? Kita perlu mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu memiliki rumus pi
kalau diketahui jari-jari ya, kali 2 kali R. Nah, kita masukkan saja. Karena R-nya ini 14 atau jari-jarinya 14, maka Pi-nya pakai 22 per 7 dikali 2 dikali 14. Nah, 14 ini dibagi 7 kan 2. 7 dibagi 7 kan 1. Berarti ini bisa kita sederhanakan 22 kali 2 kali 2. 22 kali 2, 44. 44 kali 2 berarti 88 cm. Hasilnya nomor 20 ini kelilingnya adalah 88 cm. Selanjutnya nomor 21, diketahui ini ada 3/4 lingkaran ya. Keliling lingkaran di samping adalah berapa jika Pi-nya itu 22 per 7. Keliling lingkaran, ini kan tadi kita cari dulu keliling lingkaran biasa ya tadi ya. Keliling lingkaran itu adalah Pi kali 2 kali R. Pi-nya kan udah diketahui di soal, dia pakai 22 per 7 kali 2 kali jari-jarinya berapa ini? 10,5. Nah, 10,5 dikali 2 itu adalah 21. Berarti dia nanti bisa kita coret dengan 7 ya. 21 dibagi 7 kan 3. 7 bagi 7 kan 1. Ya toh? 22 dikali 3 itu hasilnya berapa? 66 cm ya. Ini adalah keliling satu lingkaran penuh. Padahal yang ditanyakan di sini adalah keliling dari 3/4 lingkaran ya. Berarti kita cari kelilingnya dulu yang ini ya. Keliling busurnya dulu. Berarti ini 3/4 kali keliling. 3/4 kali 66. Ya, 3 kali 66. Itu hasilnya 198, kemudian kita bagi dengan 4. Hasilnya ini 49,5 cm. Nah, padahal kita mencari keliling penuh ya. Nah, ini tadi baru keliling busurnya aja, busur. Berarti keliling keseluruhan, keliling semua, itu sama dengan 3/4 kali keliling lingkaran atau busurnya ditambah, ini kan ada jari-jari. Ini juga ada jari-jari, berarti itu 2 kali jari-jari ya. Ini kasih tanda kurung biar enggak lepas ya. 3/4 keliling lingkaran busurnya tadi itu panjangnya 49,5 cm. Nah, ditambah 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jarinya itu kan 2 kali 10,5. 2 kali 10,5 adalah 21. Nah, berarti keliling semua atau keliling bangun ini itu adalah 49,5 ditambah 21. Hasilnya adalah 70,5 cm. Berarti ini hasilnya adalah 70,5 cm ya. Selanjutnya nomor 22. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 20 cm. Maka luas lingkaran tersebut adalah, luas lingkaran itu rumusnya Pi kali R kuadrat ya. Karena ini R atau jari-jarinya itu 20 bukan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 3,14 kali 20 kali 20 ya, karena ini R-nya kuadrat.
3,14 kali 2 kali 2 itu 4, 400 ya. Nah, ini ada perkalian ya. 3,14 kali 400, hasilnya berapa tuh? Hasilnya 1256 cm kuadrat. Nah, berarti nomor 22 adalah 1256 cm kuadrat. Oke, selanjutnya nomor 23. Luas daerah yang diarsir adalah jika diketahui R-nya itu 14 ya, dan luas juringnya itu 30%. Nah, karena luas juringnya ini 30%, berarti nomor 23 itu 30% ya. 30% dari luasnya. 30% itu kan 30 per 100 dikali luas lingkarannya. Nah, luas lingkaran tadi dimasukkan rumusnya aja langsung ya. Jadi ini 30 per 100 dikali ini pi kali R kuadrat ya. Ini berarti 30 per 100 dikali, karena R-nya ini 14, berarti pakai pi yang 22 per 7 kali 14 kali 14 ya. 14 dibagi 7 kan 2 ya. 7 bagi 7 kan 1. Berarti ini 30 per 100 dikali 22 kali 2 kali 14. Berarti ini 30 per 100 dikali hasil perkaliannya ini berapa? 22 kali 2 kan 44. Terus kita cari 44 kali 14. 616. Lah, 616 ini kita kalikan dengan 30, hasilnya itu kan 18.480 dibagi 100. Hasilnya adalah, ini coret 1, 1. Berarti ini hasilnya adalah 184,8 cm kuadrat. Ya, nomor 28 itu adalah luas juring dari 30% luas lingkaran penuh itu adalah 184,8 cm kuadrat. Nomor 24, sebuah lingkaran memiliki keliling 110 cm. Maka berapakah luasnya? Nah, kelilingnya ini kan 110, dia nggak ada koma kan? Berarti dia pakai yang pi-nya itu 22 per 7. Kita tuliskan dulu ya. Di bawah sini keliling lingkaran itu adalah pi kali D gitu ya. Ini 110 dikali 22 per 7 dikali D. Nah, caranya nyari D itu kan 110 dikali 7 dibagi 22. Itu berarti 770 dibagi 22 ya. Hasilnya adalah 35. Sebentar. Ini D. Berarti diameternya adalah 35 cm ya. Selanjutnya kita cari luasnya. Luas lingkaran itu adalah, kalau diketahui D itu berarti 1/4
kali pi kali D kuadrat ya. 1/4 kali 22/7 kali 35 kali 35. 35 dibagi 7 itu hasilnya adalah 5. 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Berarti ini 1/4 kali 22 kali 5 kali 35. Itu kan kita kalikan dulu ya. 22 kali 5 itu kan 110 dikali 35. Berarti hasilnya ini 3850. 1/4 kali 3850. Nah, kalau seperti ini 1 kali 3850 itu kan hasilnya juga 3850. Berarti itu dia langsung dibagi 4. Hasilnya adalah 962,5 cm kuadrat. Berarti lingkaran yang memiliki keliling 110 cm luasnya itu adalah 962,5 cm kuadrat. Ya. Selanjutnya nomor 25. Hitunglah luas bangun di bawah ini. Nah, ini kalau kita potong seperti ini kan ada persegi panjang ya, karena ini tingginya 17, panjangnya 14 dan lebarnya 17. Ini ada setengah lingkaran. Kita anggaplah ini bangun pertama, ini bangun kedua. Luas bangun di atas itu atau di samping atau luas gabungan itu berarti luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua ya. Kita cari dulu luas bangun pertama, dia luas setengah lingkaran. Berarti dia setengahnya dari luas lingkaran. Luas lingkaran tadi adalah pi kali r kuadrat ya. Berarti ini setengah pi-nya karena r-nya ini 7 ya, karena ini kan panjang ini kan 14. 14 itu kan sebagai diameter ya. Berarti jari-jarinya adalah 7. Ini 22/7 dikali 7 dikali 7. 7 bagi 7 itu kan 1 ya. Ini berarti setengah dari 22 dikali 7. Berarti setengah dari 154. Hasilnya adalah 77 cm kuadrat. Itu luas yang pertama. Kalau luas yang kedua itu luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu P kali L atau panjang kali lebar. Berarti 14 dikali 17. Hasilnya adalah 238 cm kuadrat. Ya udah tuh, tinggal kita jumlahkan. Luas bangun pertama tadi kan 77 ditambah luas bangun kedua tadi 238. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 315 cm kuadrat. Oke, pembahasan kali ini selesai sampai di sini dulu ya. Kita sambung besok lagi. Dadah.